Perkenalkan, nama saya Naomi Simamora dengan NIM H1B1200058 dengan Prodi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua terkait mata kuliah Partai Politik, yakni pelembagaan partai politik. Studi tentang pelembagaan partai politik pertama kali diperkenalkan oleh Samuel P. Huntington pada tahun 1976 dalam karyanya yang berjudul Political Order and Changing Societies. Huntington mendefinisikan pelembagaan sebagai proses di mana suatu organisasi menentukan tata cara untuk memperoleh nilai baku dan stabil. Lebih dari 20 tahun kemudian, Vicky Randall dan Lars Svensson menemukan konsep baru mengenai pelembagaan partai politik. Randall dan Svensson memahami institusionalisasi untuk pelembagaan sebagai proses pemantapan partai politik dalam aspek struktural dan kultural, di mana aspek tersebut terwujud dalam pada pola perilaku serta dalam sikap dan budaya. Ramlan Surbakti mengartikan pendapat Randall dan Svensson sebagai proses pemantapan partai politik baik dalam wujud perilaku yang memolah maupun dalam sikap dan budaya. Artinya, partai politik akan terlihat melembaga dengan baik apabila partai politik tersebut mapan dalam hal-hal pola perilaku, sikap, dan budaya secara terintegrasi. Randall dan Svensson kemudian membagi proses pelembagaan partai politik menjadi dua aspek, yaitu aspek internal dan eksternal, dan aspek struktural dan kultural. Bila kedua aspek ini dipersilangkan, hasil persilangan pertama antara aspek internal dan struktural disebut kesisteman atau sistemnes. Kedua, persilangan antara aspek internal dan kultural yaitu identitas nilai atau value infusion. Ketiga, persilangan antara aspek eksternal dan struktural yaitu otonomi sebuah partai dalam pembuatan keputusan atau decisional autonomy. Yang keempat, persilangan antara aspek eksternal dan kultural menghasilkan derajat citra partai di mata publik atau reification. Penjelasan mengenai 4 aspek tersebut, yakni yang pertama dimensi kesisteman. Ramlan Surbakti mendefinisikan kesisteman sebagai proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik yang dijalankan menurut aturan main, persyaratan, dan mekanisme. Karakteristik partai yang paling memberikan pengaruh terhadap kesisteman partai itu sendiri diantaranya yang pertama, cara partai tumbuh dan berkembang. Cara pendirian partai termasuk juga di dalamnya asal-usul dan metode genetiknya. Yang kedua, sumber daya relevan terutama pendanaan partai. Maka, para politisi oposisi yang memberikan dana atau kekayaan yang banyak sering memainkan peran dominan dalam penciptaan arahan partai politik yang baru. Yang ketiga, siapa yang lebih menentukan dalam partai, apakah pemimpin personal yang disegani oleh anggota partai atau kedaulatan anggota yang dilaksanakan menurut mekanisme organisasi. Keberadaan pemimpin yang mengandalkan karisma menjadi karakteristik partai-partai dalam negara demokrasi baru. Awal pendirian partai untuk membantu menjaga keobesivitas koalisi dominan. Partai yang bergantung pada karisma pemimpin memang pada awalnya akan melejit, tapi jika partai terus bergantung terhadap karisma pemimpin tadi, maka partai tersebut akan mati tanpa pernah melembagakan. Partai-partai yang tidak mampu membangun basis organisasi dan identitas yang sudah ada sebelumnya, maka tidak lain partai tersebut hanya merupakan kendaraan bagi individu yang memiliki karisma untuk memenuhi ambisi politiknya, ataupun juga dapat dikatakan sebagai akses terhadap sumber daya yang diperlukan. Dalam keadaan seperti ini,
Kepemimpinan personalistik memberikan kontribusi pada tahap awal menuju terciptanya kohesi internal partai. Selain itu, kepemimpinan personalistik juga berguna bagi kelangsungan hidup partai. Kepemimpinan personalistik dalam jangka panjang juga akan menghambat pengembangan kelembagaan partai politik. Hal ini juga berkaitan dengan isu yang harus kita hadapi, yaitu faksionalisme. Faksionalisme merupakan fenomena endemik di partai-partai dunia ketiga yang bertentangan dengan kohesi organisasi. Dan yang keempat, yaitu bagaimana partai menjaga hubungan dengan anggotanya, yaitu apakah dengan klientelisme, paronase, atau menurut konstitusi partai. Penjelasan yang kedua yaitu dimensi identitas nilai. Identitas nilai berkaitan dengan orientasi kebijakan dan tindakan partai politik menurut ideologi atau platform partai. Identitas nilai tampak bukan pada pola kebijakan yang diperjuangkan, melainkan terlihat juga pada basis sosial penduduk. Partai dalam memperjuangkan kebijakan tidak hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Partai juga memanfaatkan organisasi-organisasi sayap atau organisasi afiliasi. Partai itulah yang menjadi tulang punggung untuk merangsang pengembangan organisasi-organisasi lainnya. Partai politik dapat dikatakan terlembaga dalam dimensi identitas nilai apabila partai tersebut telah memiliki pendukung loyal yang berasal dari golongan masyarakat tertentu, baik itu buruh, petani, kelompok etis. Dukungan ini harus diberikan karena ideologi untuk platform partai sama dengan kebijakan atau kepentingan yang diperjuangkan oleh kelompok tadi, bukan karena transaksi yang bersifat material. Penjelasan aspek yang ketiga yaitu dimensi otonomi keputusan. Dimensi otonomi keputusan partai mengacu pada ketergantungan partai terhadap aktor eksternal. Ketergantungan partai terhadap aktor eksternal memberikan implikasi terhadap partai itu sendiri. Kehadiran aktor eksternal ini cenderung menyebabkan pelembagaan partai yang lemah karena sumber legitimasi pimpinan dan objek loyalitas partai berada di luar partai. Pola hubungan partai dengan aktor dapat berupa hubungan ketergantungan terhadap aktor luar. Hubungan bersifat saling tergantung, hubungan berupa jaringan yang memberikan dukungan kepada partai. Aktor luar yang dimaksud bisa pemerintah, penguasa, pengusaha, maupun organisasi masyarakat. Suatu partai politik dikatakan terlembaga dalam segi otonomi partai apabila pengembalian keputusan partai ditentukan oleh anggota partai itu sendiri, tanpa dipengaruhi maupun dikonsultasikan kepada aktor luar yang menjadi mitra partai tersebut. Partai politik akan mampu membangun otonomi dalam pengambilan keputusan jika partai memperoleh dana operasional dari iuran yang dibayarkan oleh anggota, kontribusi para pengurus, dan iuran aktivis lainnya. Penjelasan aspek yang keempat adalah dimensi pengetahuan. Reifikasi atau pengetahuan publik mengacu pada sejauh mana partai politik melekat dalam imajinasi publik. Derajat pengetahuan publik ini menurut Surbakti dilihat dari sejauh mana kiprah masing-masing partai politik bagi masyarakat, bukan tentang sikap masyarakat terhadap partai politik. 33 derajat pengetahuan publik ini juga dapat dilihat dari usia partai politik. Semakin tua partai politik, maka semakin dalam juga pengetahuan publik mengenai kiprah suatu partai politik. Namun pengetahuan publik mengenai partai politik ini bukan hanya tentang eksistensi partai, tetapi pengetahuan tersebut juga harus sesuai dengan identitas, nilai, dan platform partai. Pengetahuan yang sesuai dengan identitas atau platform partai ini maksudnya adalah masyarakat umum memahami alasan mengapa suatu partai melakukan tindakan ini dan tidak melakukan tindakan itu. Apabila hal ini telah dipahami partai politik, maka partai politik tersebut dapat dikatakan telah terlembaga dalam segi pengetahuan publik. Secara praktis, pesta politik di Indonesia hingga kini masih menunjukkan kelemahan tingkat pelembagaan. Pada umumnya, mereka belum berhasil menjalankan fungsi-fungsinya, terutama dalam mengelola konflik. Malah merupakan bagian dari konflik.
konflik internal partai politik yang berlangsung pada genealogis partai politik, kemandegan proses politik dalam pemilu kepala daerah terkait konflik internal partai politik. Misalnya, apa yang terjadi di Sampang pada pemilu kada 2006 ketika proses partai politik tidak mengajukan calon adalah nyata kegagalan pelembagaan partai politik. Legalisasi calon individu sebagai peserta pemilu bupati atau wali kota maupun gubernur di samping calon yang diajukan oleh partai politik atau golongan partai politik adalah kebijakan politik exit strategi untuk merespon kegagalan pelembagaan partai politik. Bahwa kelemahan utama partai politik di Indonesia antara lain adalah rendahnya derajat kesisteman karena terlalu dominannya peran pemimpin dari pemimpin, lemahnya kekuatan bangunan ideologi, otonomi partai terkait dana, dan perbedaan pengetahuan tentang partai politik dengan gambaran tentang sosok dan kiprah partai yang dikemukakan, serta aktivis partai politik. Dari pemikiran ini, dapat dikatakan bahwa partai politik di Indonesia masih belum melembaga. Maka, pelembagaan partai politik merupakan agenda mendesak di Indonesia untuk mendorong konsolidasi demokrasi. Yang ketiga adalah perlembagaan partai politik Indonesia. Secara praktis, pesta politik di Indonesia hingga kini masih menunjukkan kelemahan perlembagaan partai politik di Indonesia saat ini menghadapi berbagai persoalan pelik. Salah satunya adalah kaderisasi. Proses kaderisasi dan pendidikan politik kebanyakan partai saat ini masih lemah. Meskipun begitu, ada beberapa partai politik sudah melakukan kaderisasi berjenjang. Fenomena kader partai yang pindah dari satu partai ke partai lain menunjukkan bahwa kaderisasi yang dilakukan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami lebih jauh perkembangan partai politik di Indonesia ialah melakukan kajian tentang pelembagaan yang telah berlangsung lama di dalam suatu parpol. Makna utama dalam pelembagaan parpol yang dimaksud ialah sebuah proses politik dalam pemantapan parpol, baik dalam wujud perilaku yang terpola maupun dalam sikap yang sering muncul secara reaktif dalam perilaku politik yang selalu berpengaruh langsung terhadap budaya politik seseorang. Krisis fungsi representasi yang dialami oleh partai politik pada masa reformasi disebabkan oleh karena lemahnya kelembagaan partai politik itu sendiri. Lemahnya beberapa aspek kelembagaan partai politik, yaitu diantaranya pada aspek kesisteman yang menyebabkan lemahnya representasi formal, rendahnya derajat nilai atau ideologi partai politik yang menyebabkan lemahnya representasi simbolik, dan rendahnya otoritas yang dimiliki oleh partai politik dalam pengambilan keputusan menyebabkan rendahnya representatif substantif partai politik tersebut. Partai politik di Indonesia hingga kini masih menunjukkan kelemahan tingkat pelembagaan. Pada umumnya, mereka belum berhasil menjalankan fungsi-fungsinya, terutama dalam mengelola konflik. Malah, merupakan bagian dari konflik. Konflik internal partai politik yang berujung pada pembelaan genealogis partai politik, kemandegan proses politik dalam pemilu kepala daerah terkait konflik internal partai politik. Negara ini telah menetapkan diri untuk menggunakan sistem demokrasi dalam menjalankan kehidupan politik bernegaranya. Sistem demokrasi yang dianut aplikasikan melalui prinsip kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sistem demokrasi perwakilan yang kemudian memberikan konsekuensi kepada partai politik untuk berperan menjadi pilar demokrasi dalam kehidupan bernegara di Indonesia.
dalam segala kewenangan dan hak yang dimiliki serta fungsi yang harus dipenuhi oleh partai politik, di mana telah diatur dalam undang-undang. Partai politik di Indonesia saat ini terlihat masih memiliki banyak kendala dalam memenuhi kapasitas untuk menjalankan perannya sesuai dengan yang diharapkan. Permasalahan saling menonjol yang dialami oleh partai politik saat ini dapat dilihat dari maraknya kasus pelanggaran hukum yang saat ini terjadi di antara para kader partai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.